Karena ibunya inilah yang terlalu ember dan suka sekali menggosipkan anak orang lain. Kalau ibunya Gek Putu sering sekali membicarakan keburukannya Beli Wayan. Dan seakan-akan Beli Wayan inilah yang terus saja memepet Gek Putu. Boom! Kok gini? Wih semetan kumpul ya, ngerti jadi di nija saya. Sebelum lanjut ke cerita seperti biasa, kalau di sepanjang video ini semetan mendengar suara-suara yang sedikit mengganggu, tolong diabaikan dan tolong dimaklumi ya. Jadi narasumber saya hari ini kita sebut saja namanya Gek Putu. Ingat semeton, semua nama-nama di konten saya adalah nama yang sudah saya samarkan sesuai dengan permintaan dari narasumber saya. Di sini narasumber saya mengaku berasal dari Bali Utara. Dia ini 3 bersaudara dan dia adalah anak paling kecil. Dia punya 2 kakak laki-laki dan waktu itu dia hanya tinggal berempat dengan ibu dan juga kedua kakaknya. Bapak kandungnya si Gek Putu ini sudah berpulang kurang lebih 10 tahun ketika kejadian ini terjadi. Menurut Gek Putu semetonnya, dia sudah bekerja kurang lebih selama 5 tahun di kota Denpasar. Kedua abangnya ini sudah mapan yang walaupun mereka belum menikah. Gek Putu sangat dicintai dan dimanjakan oleh kedua abang dan juga ibunya. Walaupun dia sudah bekerja dan juga sudah punya penghasilan sendiri, tapi tidak jarang ibu ataupun kedua abangnya ini tetap memberikan dia uang jajan per bulan. Gek Putu cerita saat di Gek Putu ini kelas 1 SMP sampai kelas 3 SMA, dia pacaran dengan seorang lelaki yang memang satu desa dengan dia. Tapi semeton, menurut ibunya Gek Putu, lelaki yang dipacari oleh Gek Putu ini berasal dari keluarga yang tidak sederajat dengan mereka. Makanya Gek Putu pun diminta untuk putus dengan pacarnya ini. 1 tahun setelah tamat SMA, akhirnya Gek Putu pun memutuskan untuk berpisah dari pacarnya ini dan mengikuti apa kata dari keluarganya. Setelah pisah dengan pacarnya ini, Gek Putu benar-benar merana, galau sama tahun. Dia tuh kayak apa ya? Gek Putu ini kan sudah pernah melakukan hubungan suami istri, bahkan sangat terbiasa melakukan hubungan ini dengan pacarnya ini. Kita sebut saja namanya Beli Wayan. Tapi keluarganya kan tidak ada yang tahu. Keluarganya ini masih menganggap kalau Gek Putu ini masih wanita suci dan baik-baik. Makanya ibu dan juga kedua abangnya ini terus saja mendesak Gek Putu agar berpisah dengan si Beli Wayan ini. Singkat cerita semeton, ini adalah tahun kelima setelah Gek Putu ini bekerja di kota Denpasar dan sudah 4 tahun juga Gek Putu ini putus dengan pacarnya. Nah, saat itu Gek Putu ini kenal dengan seorang lelaki. Lelaki ini adalah anak dari salah satu anggota DPR yang ada di desanya Gek Putu. Anaknya sangat baik dan juga dia ini lebih tua 3 tahun daripada Gek Putu. Gek Putu dari pertama pacaran dengan si cowok ini, kita sebut saja namanya Bagas. Dia merasa sangat serak sama Ton. Bagas ini tipikal lelaki yang sangat mencintai Gek Putu, penyayang dan juga selalu menghargai apapun itu permintaan dan keputusan dari Gek Putu. Dan karena Gek Putu sudah merasa serak dengan si Bagas, dia pun mulai mengumumkan hubungannya dia dengan si Bagas ini di media sosialnya. Tapi tepatnya 1 tahun setelah Gek Putu ini mengumumkan hubungan percintaannya dengan si Bagas, tiba-tiba ada nomor baru yang masuk dan mengirimkan sebuah link. Ketika Gek Putu mengklik link ini, di sana terlihat ada seorang wanita dan juga seorang lelaki yang sedang melakukan hubungan suami istri. Tapi wajah si wanita dan si lelaki ini diburamkan. Tapi menurut Gek Putu kok sepertinya dia tidak asing dengan perawakan si cewek dan juga perawakan si cowok. Dan yang paling tidak asing adalah kamar tempat mereka melakukan adegan hubungan suami istri di video ini. Gek Putu tahu itu di mana. Itu adalah salah satu penginapan yang dulu sering Gek Putu kunjungi dengan Beli Wayan, mantan pacarnya ketika sekolah. Wih, saat itu Gek Putu kayak deg. Ini apa jangan-jangan saya? Kemudian Gek Putu pun kayak menghubungi nomor baru ini tapi tidak dibalas. Berhari-hari terus saja si nomor baru ini menghubungi Gek Putu dengan mengirimkan link-link video yang wajah pemeran cewek dan cowoknya ini diburamkan sama Tom. Sampai suatu hari setelah tepatnya 1 bulan Gek Putu ini diteror, Gek Putu pun mendapatkan video baru dan video itu wajah pemain cewek dan cowoknya ini tidak diburamkan dan ternyata benar. Itu adalah video plus 18-nya Gek Putu dengan mantan pacarnya waktu sekolah yaitu Beli Wayan. Dan sepertinya Gek Putu tidak tahu kalau ternyata Beli Wayan ini pernah merekam saat mereka melakukan hubungan suami istri. Di situ Gek Putu kayak boom. Kok gini? Kok bisa-bisanya Gek Putu tidak sadar kalau Beli Wayan pernah merekam adegan
plus 18 mereka berdua semata. Di situ Gek Putu benar-benar bingung. Dia tuh kayak takut. Dia takut nanti orang tuanya tahu. Dia takut kakaknya nanti tahu. Dan yang paling parah, dia tuh juga takut kalau jangan-jangan nanti Bagas juga mendapatkan kiriman video ini. Gek Putu berusaha menghubungi si nomor ini ya, si nomor baru ini. Dan dia yakin itu adalah si Bliwayan. Setelah dia berhasil chat-chatan dengan si Bliwayan bilang, Bliwayan ini merasa marah kepada keluarganya Gek Putu karena di desanya Gek Putu tersebar kalau yang mendekati Gek Putu adalah si Bliwayan. Yang merayu Gek Putu adalah si Bliwayan. Pokoknya di keluarganya si Bliwayan ini mendengar gosip kalau ibunya Gek Putu sering sekali membicarakan keburukannya Bliwayan. Dan seakan-akan Bliwayan inilah yang terus saja memepet Gek Putu. Karena Bliwayan ini kayak merasa marah kepada ibunya Gek Putu yang super duper ember dan sering banget mengatakan sesuatu yang tidak ada tapi diadakan. Makanya Bliwayan memilih untuk memeras Gek Putu. Ketika itu Bliwayan bilang kepada Gek Putu, kirimkan saya uang 1 juta rupiah per minggu selama 2 bulan. Kalau kamu bisa mengirimkan saya uang sebanyak itu, saya tidak akan menyebarkan video kita ini gitu loh. Gek Putu waktu itu melakukan semeton apapun yang diminta oleh si Bliwayan ini ya. Per minggu dia akan mengirimkan uang 1 juta rupiah selama 2 bulan. Dan Gek Putu waktu itu posisinya memang sedang LDR dengan si Bagas. Bagas ini tinggal di kampung karena membantu usaha orang tuanya. Dan Gek Putu kan tinggal di kota Denpasar karena sedang bekerja di sana. Gek Putu dengan si Bagas ini mungkin sebulan 2 atau 3 kali akan bertemu. Karena si Bagas lah yang nanti akan menginap di kosnya Gek Putu. Setiap si Bagas ini datang ke kosnya Gek Putu dan menginap, si Gek Putu selalu berusaha menutupi semua keluh kesahnya dia. Dan dia selalu bilang kepada Bliwayan jangan sampai video ini bocor. Nah, ketika Gek Putu ini bisa mengirimkan uang sebanyak 1 juta rupiah per minggu kepada si Bliwayan, Bliwayan tidak akan pernah menelpon atau menghubungi dia. Sampai singkat cerita 2 bulan pun berlalu sementara. Ketika itu Gek Putu terus saja menghubungi si Bliwayan, ini gimana videonya, ini gimana videonya. Waktu itu Bliwayan mengajak si Gek Putu ini ketemuan di suatu tempat. Dan tempat mereka bertemu ini bukan tempat yang asing teman-teman. Saat mereka masih pacaran, Gek Putu dengan si Bliwayan sangat sering ke tempat ini. Saat itu Bliwayan mencurahkan isi hatinya. Dia ini kayak meminta kepada Gek Putu untuk memberitahu ibunya Gek Putu jangan terlalu ember di desa. Karena kenapa? Menurut si Bliwayan, ibunya Gek Putu ini sering sekali menggosipkan hubungannya si Gek Putu dengan Bliwayan yang padahal mereka kan sudah putus. Saat itu Bliwayan sudah punya pacar dan akan menikah. Tapi kenapa kok ibu dari Gek Putu ini terus saja menggosipkan Bliwayan yang tidak-tidak. Seolah-olah Bliwayan ini adalah lelaki yang kurang baik untuk Gek Putu. Yang padahal mereka putus kan karena desakan dari keluarganya Gek Putu. Di sana akhirnya Gek Putu mengerti kenapa Bliwayan bisa melakukan hal seperti itu kepada Gek Putu. Dan engken dan unduke. Padahal waktu itu Gek Putu ini kan sudah punya pacar si Bagas. Waktu itu mungkin karena setan yang ada di antara mereka berdua, Gek Putu dengan si Bliwayan ini kembali melakukan penanaman jagung di tempat itu. Yang padahal tahu nggak semua itu di mana? Itu adalah di sebuah lapangan yang bisa dibilang sangat luas dan terkenal di daerah Bali gitu loh. Mereka itu kayak nyudut di Bucu Petenge dan melakukan hubungan suami istri di sana. Setelah mereka berpisah, Bliwayan berjanji tidak akan lagi mengganggu hidupnya Gek Putu dan tolong beritahu ibunya Gek Putu untuk tidak lagi menyebarkan rumor-rumor yang tidak baik tentang dia di desa mereka. Waktu pun berlalu, beberapa bulan berlalu, Gek Putu terus saja menghubungi ibunya untuk jangan lagi membicarakan hubungannya dia dengan Bliwayan karena dia tidak mau nanti ada masalah. Tapi semeton tepat di usia 2 tahun setelah Gek Putu ini pacaran dengan si Bagas, tiba-tiba ada lagi video baru yang masuk. Dan video itu adalah video ketika si Gek Putu bertemu dengan Bliwayan di sebuah lapangan ketika mereka melakukan hubungan suami istri terakhir kali. Saya ini juga kayak heran gitu loh, kenapa sih Gek Putu kok mau kan gitu ya. Dia tuh kok kayak nggak belajar dari kesalahan gitu loh semata. Oke lah lanjut. Nah waktu itu Gek Putu kayak kaget, ini kok Gek Putu pun menghubungi nomor baru ini dan ternyata benar itu adalah Bliwayan. Ketika itu Bliwayan meminta uang 10 juta. Dan Gek Putu bertanya, kenapa kok kamu begini? Kita kan sudah sepakat tidak akan mengungkit ini lagi. Dan tahu nggak semeton? Ternyata saat itu menurut Bliwayan kan memang sudah menikah beberapa bulan yang lalu. Istrinya Bliwayan ini ngambul ke rumah Bajang karena dia mendengar gosip dari ibunya si Gek Putu yang menyebarkan berita di desa kalau Bliwayan ini walaupun sudah putus dengan si Gek Putu tetap saja mencari-cari Gek Putu ke kosnya dan
Ibunya Gek Putu tidak mau ini terjadi, makanya dia kayak menyindir-nyindir terus dan membicarakan kejelekannya si Bliwayan di desa. Karena itulah Bliwayan merasa sangat marah dan memutuskan untuk melakukan ini lagi kepada Gek Putu. Gek Putu meminta, menangis dan kayak memohon-mohon, tapi Bliwayan ini udah kayak gimana sih, semua kayak capek gitu loh. Dia tuh kayak tidak mau lagi memberikan maaf dan mengancam kalau 3 hari lagi si Gek Putu tidak mau memberikan uang ini, dia akan menyebarkan video ini. Dan Gek Putu bisa membayangkan doa apa yang akan terjadi. Nah, saat itu Gek Putu tidak mendengarkan kata-katanya Bliwayan karena dia berpikir tidak mungkin Bliwayan akan tega kan. Tapi 4 hari kemudian Gek Putu kan pulang kampung karena hari itu adalah otonannya dia. Dia itu dihubungi beberapa hari yang lalu oleh ibunya untuk pulang dan akan dibuatkan Banten otonan. Ketika baru tiba di rumah, kedua abang dan juga ibunya Gek Putu sudah menunggu. Di sana ibunya Gek Putu menangis niktik tangkah sambil bertanya, apa yang sudah kamu lakukan dengan si Wayan Brekele itu? Gek Putu kayak, apa maksudnya Bu? Ini lihat, ternyata di grup chat desanya Gek Putu ada sebuah link video. Di sana wajahnya Gek Putu terpampang nyata sedang melakukan hubungan suami istri di sebuah semak-semak di lapangan yang ada di daerah Dan keluarganya Gek Putu tahu kalau itu adalah Gek Putu karena di bawah ketiaknya Gek Putu ini ada kayak pengingat, kayak tompel tuh semacam itulah yang diingat oleh ibu dan juga kedua abangnya Gek Putu, sehingga mereka tahu kalau itu adalah Gek Putu. Dan wajah dari si cowok yang ada di video bersama Gek Putu di blur gitu loh. Makanya orang-orang cuma tahu kalau itu adalah Gek Putu dan bukan si Bliwayan. Oi, boom! Di sana Gek Putu menangis dan meminta maaf kepada kedua abang dan juga ibunya. Di sana ibunya sudah bertanya kembali semeton, kamu tidak pernah kamu melakukan hubungan ini, tapi kenapa kamu mau gitu loh. Saat itu ibunya Gek Putu sudah diberikan penjelasan oleh Gek Putu kenapa si Bliwayan bisa melakukan hal seperti itu, kenapa dia terus saja meneror Gek Putu. Karena ibunya inilah yang terlalu ember dan suka sekali menggosipkan anak orang lain. Waktu itu Gek Putu malah marah dan membentak ibunya karena ibunya ini tidak bisa dikasih tahu semeton. Dia itu tipikal ibu-ibu yang sangat suka menjelekkan anak orang lain, tapi selalu menganggap anaknya yang paling baik dan paling hebat sedunia. Nah, ketika Gek Putu ini melawan ibunya kayak bertengkar, tiba-tiba abang pertama dan abang kedua kayak mendorong badannya Gek Putu sedikit dan kayak memarahi Gek Putu. Itulah pertama kalinya Gek Putu dimarahi oleh kedua abangnya. Di sana Gek Putu merasa ibu dan juga kedua abangnya ini kayak tidak menganggap dia. Dia pun langsung ngambil helm dan juga sepeda motor. Dia langsung ngegas kembali ke kota Denpasar. Selama berbulan-bulan keluarganya Gek Putu menjadi gunjingan. Kenapa kok tiba-tiba Gek Putu bisa seliar itu? Yang di desa kan semua orang tahu kalau ibunya Gek Putu ini suka sekali membanggakan Gek Putu dan juga kedua abangnya. Tapi ternyata ibunya tidak tahu kalau anaknya seperti itu, tapi malah sangat sering menggunjingkan anak orang lain. Keluarganya Gek Putu pernah dipermalukan. Sampai-sampai keluarga besar ayahnya pun menghubungi Gek Putu, ini kenapa ada video seperti ini? Karena Gek Putu saking malunya selama berbulan-bulan Gek Putu tidak pernah pulang kampung. Dan Bagas pun meminta putus dari Gek Putu. Dan akhirnya hubungannya Gek Putu dengan Bagas kandas di tengah jalan. Karena Bagas merasa malu punya pacar seperti Gek Putu yang video plus 18-nya sudah tersebar di seluruh desa semeton.